Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dalam pembelajaran PLBJ KD 3.6 dan KD 4.6 Sejarah nama jalan dan nama kampung di Jakarta. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak jangan lupa ya berdoa dulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas hari ini. Jakarta yang memiliki luas kurang lebih 661,5 km persegi terdiri atas 5 kota yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan satu kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Banyak yang wilayah tersebut tentunya memiliki nama yang telah ditentukan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan berbagai pertimbangan dan latar belakang. Penamaan wilayah di Jakarta, khususnya kampung dan nama jalan, tidak hanya sekedar memberi nama, melainkan terdapat sejarah di baliknya. Asal mula penamaan kampung dan jalan di Jakarta berkaitan dengan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Faktor yang pertama berdasarkan banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Misalnya daerah Gambir, Menteng, Karet, Kebon Jeruk, dan lain-lain. Faktor yang kedua berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di daerah tersebut. Misalnya Senayan, Cawang, Daan Mogot, RT Suroso, TB Simatupang, MT Haryono, KH Wahid Hashim, dan lain-lain. Berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut, misalnya Kampung Bali, Kampung Melayu, Kampung Makassar, Kampung Ambon, Kampung Bugis, dan lain-lain. Faktor yang keempat berdasarkan benda yang menjadi ciri khas di daerah tersebut. Misalnya daerah Jembatan Besi, Pluit, Joglo, Tanjung Priuk, dan lain-lain. Faktor yang kelima berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut. Misalnya Jatinegara, Palmeriam, Depok, dan lain-lain. Dan faktor yang keenam berdasarkan keadaan alam daerah tersebut, misalnya Tanah Abang, Ceger, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa kisah asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta. Yang pertama berdasarkan nama tumbuhan atau tanaman yang tumbuh di daerah tersebut, contohnya Gambir. Gambir merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Pusat. Nama Gambir diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Gambir biasanya digunakan untuk bahan menyiri. Nama Gambir telah dikenal sejak tahun 1810 ketika Gubernur Jenderal Dendels membuka daerah ini sebagai pusat pemerintahannya. Lalu nama daerah yang memakai nama buah berikutnya contohnya Menteng. Menteng merupakan nama jalan yang berada di wilayah Jakarta Pusat. Di daerah ini terdapat banyak kantor pemerintah dan kantor kedutaan negara-negara sahabat. Nama Menteng diambil dari pohon menteng. Pada abad ke-17, daerah ini merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon menteng, sehingga masyarakat sekitarnya kemudian menyebut daerah ini dengan nama Menteng. Nah, contoh yang kedua berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di daerah sekitarnya. Misalnya Senayan. Senayan merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Kebayoran. Daerah ini awalnya bernama Wangsanaya, yang berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik Wangsanayan. Wangsanayan adalah seorang yang berasal dari Bali yang tinggal di Batavia atau yang sekarang bernama Jakarta dan menguasai sebagian besar tanah di daerah ini. Untuk memudahkan pengucapan, masyarakat sekitar menyebut daerah ini dengan nama Senayan. Lalu yang berikutnya Cawang. Cawang merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Nama Cawang berasal dari nama Enci Awang. Enci Awang adalah seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja kepada Belanda.
Penyebutan Letnan Ciawang lama-kelamaan berubah menjadi Cawang. Nama Cawang pun kemudian dikenal pula untuk menyebut daerah tempat ia tinggal. Nah, yang berikutnya, tokoh yang namanya dijadikan nama jalan di Jakarta, yaitu Jalan Daan Mogot. Jalan Daan Mogot merupakan jalan di Jakarta yang membentang sepanjang 27,5 km. Jalan Daan Mogot diambil dari nama seorang pahlawan nasional yang bernama Elias Daniel Mogot atau yang dikenal dengan Daan Mogot. Daan Mogot adalah pejuang kemerdekaan dan pelatih PETA di Jakarta pada tahun 1942 sampai 1945. Daan Mogot gugur di usia 17 tahun dalam pertempuran melawan tentara Jepang di kawasan Lengkong, Tangerang. Nah, untuk mengenang jasanya, pemerintah mengabadikan namanya sebagai nama jalan di Jakarta. Nah, yang berikutnya berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut. Kita ambil contoh adalah Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan Kampung Makassar. Kampung Melayu merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Jatinegara. Kampung Ambon berada di wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Kampung Ambon juga ada loh di wilayah Jakarta Barat. Kampung Makassar berada di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Munculnya perkampungan ini berawal dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, VOC mencari tambahan pasukan dari berbagai daerah untuk memperkuat angkatan perangnya. VOC kemudian menempatkan pasukan dari berbagai daerah pada wilayah yang sesuai dengan etnisnya. Oleh karena itu, terbentuklah Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Makassar, ada Kampung Bugis. Nah, Kampung Melayu ditempati oleh suku Melayu yang berasal dari Semenanjung Malaka, atau yang sekarang disebut Malaysia. Kampung Ambon ditempati oleh suku Ambon. Sementara itu Kampung Makassar ditempati oleh suku Makassar. Berikutnya berdasarkan benda yang menjadi ciri khas di daerah tersebut. Misalnya Tanjung Priuk. Tanjung Priuk merupakan kecamatan di Jakarta Utara. Nama Tanjung Priuk diambil dari kata tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut, dan priuk atau priok yang berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam. Daerah ini memang berupa tanjung. Selain itu, pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat produksi dan jual beli priuk. Oleh karena itu, daerah ini kemudian dinamakan Tanjung Priuk. Nah, berikutnya berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut. Misalnya Angke. Angke berada di wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Nama Angke berasal dari bahasa Hokkien, yaitu Ang yang artinya darah dan Ke yang artinya bangkai. Angke berasal dari peristiwa pemberontakan rakyat Tionghoa terhadap Belanda pada tahun 1740. Jenazah para korban yang meninggal dihanyutkan ke kali yang menyebabkan air kali menjadi berwarna merah karena darah. Sejak saat itu penduduk setempat menamakan kali tersebut sebagai Kali Angke. Nama Angke pun kemudian digunakan untuk menamakan daerah tersebut. Nah, selanjutnya nama daerah yang diambil berdasarkan peristiwa adalah Jatinegara. Jatinegara merupakan kecamatan di Jakarta Timur. Pada abad ke-17, daerah ini merupakan pemukiman bagi para pangeran Banten. Nama Jatinegara diambil dari kata Jatina dan Nagara. Kata itu berasal dari bahasa Sunda yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada masa itu. Nah, yang berikutnya berdasarkan keadaan alam daerah tersebut. Kita ambil contoh misalnya Glodok. Glodok merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Nama Glodok berasal dari kata grojok,
lalu terdapat pancuran air besar di daerah ini. Air yang jatuh dari pancuran tersebut mengeluarkan bunyi grojok-grojok. Nah, oleh warga sekitar yang mayoritas keturunan Tionghoa, bunyi air tersebut diucapkan dengan kata glodok. Nah, sampai akhirnya daerah tersebut dikenal dengan nama Glodok. Berikutnya, Ancol. Ancol merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Nama Ancol memiliki arti tanah mendidih berpayau-payau. Ketika laut Jawa pasang, air asin akan bercampur dengan air tawar dari sungai, sehingga menjadi payau atau asin. Air payau ini kemudian menggenangi daratan di sekitarnya yang menyebabkan air di daratan itu menjadi terasa asin. Oleh orang-orang Belanda, daerah itu kemudian disebut Zoutelande atau tanah yang asin. Nah, ada lagi daerah Tanah Abang. Tanah Abang merupakan kecamatan di wilayah Jakarta Pusat. Berdasarkan sejarahnya, terdapat beberapa versi mengenai asal mula nama Tanah Abang. Versi yang pertama, pada abad ke-19, daerah ini dikenal dengan nama Nabang. Nabang adalah nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Oleh orang-orang Belanda, daerah ini disebut De Nabang. Tapi penduduk sekitar daerah itu mengeja De Nabang menjadi Tenabang. Akhirnya pada tahun 1890, perusahaan jawatan kereta api memberi nama kawasan ini Tanah Abang untuk memudahkan penamaan jalur kereta api. Nah, versi yang kedua, nama Tanah Abang diambil dari keadaan alam di daerah ini yang memiliki tanah berwarna merah. Konon katanya, zaman dahulu di daerah ini banyak dihuni oleh warga keturunan Jawa. Oleh karena itu, daerah ini kemudian dikenal dengan nama Tanah Abang, yang berarti tanah berwarna merah. Nah, ada lagi Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru merupakan kecamatan di Jakarta Selatan. Kebayoran Baru merupakan perluasan dari Kebayoran Lama yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Menurut sejarahnya, nama Kebayoran berasal dari bahasa Betawi, yaitu kebayuran. Kebayuran memiliki arti tempat penimbunan kayu bayur. Daerah ini awalnya merupakan penghasil kayu gelondongan dari pohon bayur yang banyak digunakan untuk bahan bangunan. Nah, demikianlah beberapa kisah asal-usul nama jalan, nama kampung, nama daerah yang ada di Jakarta. Kamu sudah tahu belum asal-usul nama jalan atau nama daerah atau nama kampung tempat tinggal kamu sekarang? Cari tahu ya, siapa tahu mengandung sejarah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.